sebagai dasar negara bukanlah tanpa alasan, karena pemilihan dasar negara ini merujuk pada momen BPUPKI dalam merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia. BPUPKI sendiri merupakan kependekan dari Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Kyosakai, merupakan realisasi janji kemerdekaan yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang yang dibentuk secara resmi pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 62 orang. Diketuai oleh Rajiman Widodingrat, anggota BPUPKI terdiri dari 2 wakil ketua yaitu Ichiba Masayoshi dan Raden Panji Suroso, tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chosankin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI menjelaskan mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Di sidang pertama ini, ada 3 pembicara yang mengemukakan pendapat terkait rumusan dasar negara atau yang nantinya dikenal dengan nama Pancasila. Pembicara pertama adalah Muhammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, di sini ia mengemukakan bahwa dasar negara terdiri dari 5 asas yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada hari kedua sidang pertama 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam 5 poin yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 5. Musyawarah, 6. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang ia sebut Pancasila. Pancasila sendiri memiliki 2 arti yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Nah, tanggal 1 Juni inilah yang lantas ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Soekarno kemudian mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidatonya yang ia beri nama Pancasila atas usulan dari seorang teman yang ahli bahasa. Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berbudayaan. Mengapa bentuk Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berbeda dengan yang kita kenal saat ini? Alasannya adalah karena keputusan tersebut belum mencapai mufakat. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno dengan anggota yang terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Wasid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Sutarjo Kartohadiko Kusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Gita, dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945, setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi, akhirnya pada tanggal 22 Juni berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin yang di dalamnya berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja ini belum mencapai kesepakatan bersama karena anggota non-muslim yaitu wakil dari wilayah timur Indonesia menyatakan keberatan, merasa didiskriminasi dan mengancam akan memisahkan diri dari negara Indonesia karena 7 kata dalam sila pertama Pancasila yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
melalui lobby dan negosiasi intensif, terutama oleh Muhammad Hatta dan Kasman Singgodi-Mejo, tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menyetujui penghapusan tersebut dengan syarat penggantian frasa menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan bentuk yang kita kenal seperti sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.